Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya, selain karena hujan yang tidak kunjung berhenti sejak sore, juga karena besok aku harus mengikuti pelatihan pengolahan peta wilayah kerja statistik yang akan dilaksanakan di sebuah hotel di kota Bandung. Setelah mematikan aplikasi driver di ponselku, aku langsung mengganti pakaian yang basah dan langsung rebahan di tempat tidur. Beberapa menit kemudian, aku pun terlelap dalam tidurku. Aku adalah seorang pengemudi online yang sehari-hari bekerja sebagai kurir makanan. Tapi kadang-kadang aku ikut serta dalam kegiatan-kegiatan survei yang diselenggarakan oleh sebuah badan milik pemerintah. Dan saat itu aku menjadi salah seorang yang mendapat kepercayaan untuk mengolah dan membuat peta yang akan digunakan dalam sebuah survei. Tibalah hari di mana aku harus berangkat ke tempat pelatihan. Pagi itu, jalan raya yang kulalui masih basah karena diguyur hujan yang baru mereda menjelang subuh. Dan karenanya, aku tidak bisa memacu sepeda motorku secepat saat aku mengantarkan pesanan. Selain karena jalan yang padat dengan kendaraan orang-orang yang akan memulai aktivitasnya, jalan yang basah juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Hingga pada suatu titik, semua kendaraan di depanku berhenti dan terlihat beberapa sepeda motor menepi lalu putar balik. Banjir, gumamku dalam hati. Tapi biasanya banjir di ruas jalan ini tidak terlalu dalam dan sepeda motorku selalu bisa melewatinya. Ternyata benar saja, selain tidak terlalu dalam, airnya juga tidak keruh dan jalan masih bisa terlihat meskipun tergenang air. Setelah lolos dari jalan yang tergenang air kira-kira sepanjang 200 meter, aku mulai memikirkan jalan yang harus kulalui selanjutnya, karena kalau lurus, jangankan sepeda motorku, bis saja tidak ada yang berani lewat. Saat sampai di perempatan, aku memutuskan untuk belok ke kanan. Setahuku jalan itu tidak pernah tergenang air, hanya sering macet karena banyaknya kendaraan yang keluar dan masuk jalan utama. Tapi ternyata aku salah perhitungan, jalan yang kulalui ini merupakan satu-satunya jalan terdekat menuju kota yang bebas dari banjir. Akibatnya, hanya beberapa ratus meter dari perempatan, aku terperangkap di belakang sebuah bis. Aku mencoba mencari celah di sebelah kananku untuk dapat melewati bis ini. Tapi saat aku menoleh ke kanan, aku melihat seorang pria pemotor menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi wajah kesal. Aku tersenyum ke arahnya, lalu dia menunjuk pemotor yang mencoba menerobos celah sempit antara bis dan sebuah mobil SUV yang datang dari arah berlawanan. Membuat SUV itu pun berhenti karena tidak ada ruang untuk lewat, bahkan bahu kanan jalan juga dipadati sepeda motor yang searah denganku. Dalam situasi yang tidak menentu itu, terdengar suara seorang wanita yang bernyanyi pelan dari sebelah kiriku. Dan saat aku menoleh, wanita berwajah cindo itu tersenyum. Aku membalas senyumnya, lalu dia menunjuk ke arah knalpot bis yang tepat berada di depanku. Asapnya hitam banget, katanya yang diakhiri dengan tawa kecil. Aku sedikit membelalakkan mata menanggapi ucapannya itu. Setelah tawanya berhenti, dia kembali dengan nyanyiannya. Tebakanku, mungkin dia mengikuti lagu yang ia dengarkan melalui headset. Aku kembali menoleh ke arahnya dan bertanya, mau kuliah? Kerja? Jawabnya singkat sambil meraih ponsel yang tersimpan di bagasi depan sepeda motornya. Setelah tap layarnya beberapa kali, dia kembalikan ponsel itu ke tempat asalnya. Telat dong, kataku sambil diam-diam ku perhatikan dan mengingat-ingat, karena rasanya aku pernah ketemu dia sebelum ini. Biarin, kan sudah minta izin telat, jawabnya. Teman yang berangkat jam 7 juga masih di depan bis ini, lanjutnya lagi. Itu nanti standarnya patah loh. Candaku sambil menunjuk ke bagian bawah sepeda motor yang dia standarkan hingga dia bisa duduk di atasnya dengan menempatkan kedua kakinya di footstep. Biarin, kalau jatuh juga paling nyender ke dia, jawabnya dengan santai sambil menunjuk wanita berhijab yang duduk di atas sepeda motor sebelah kirinya. Lagian aku sudah biasa nyender ke dia, lanjutnya lagi. Wanita berhijab itu cuma tersenyum menanggapinya. Bawel juga ini anak, gumamku dalam hati. Rasanya kita pernah ketemu sebelum ini, kataku untuk memastikan.
Gadis itu membelalakan mata sipitnya ke arahku sambil menunjuk dan berkata, "Kirain ingat." Aku hanya menggelengkan kepala karena memang aku tidak ingat. 2 tahun lalu, kita sekelas waktu pelatihan petugas SP, katanya mengingatkanku. Seketika itu ingatanku perlahan pulih. Dia yang paling bawel di kelas, dia yang namanya paling sering disebut dan diberi pertanyaan oleh instruktur, dan menurutku, dia juga yang paling pintar. Karena setiap pertanyaan mampu dia jawab dengan benar. Tapi aku lupa dan belum bisa mengingat siapa nama gadis ini. "Oh iya Ci, kenalin, ini teman lama aku, namanya," kata gadis itu memperkenalkanku pada wanita di sebelahnya. "Adrian," sambungku. "Lina," wanita itu pun menyebut namanya. "Oh, Adrian, baru tahu saya," kata gadis itu sambil tertawa. "Curang," gumamku. "Nama kamu siapa?" tanyaku selanjutnya. "Astagfirullah, kirain sudah siuman," jawabnya dengan suara agak keras yang membuatku sedikit kaget. Karena sebelumnya aku kira dia nonis. "Aku juga punya baju seperti itu," katanya kemudian sambil menunjuk ke meja PDL yang kukenakan. "Baru dipakai sekali, karena ukurannya kegedean," lanjutnya lagi. "Buatku saja," jawabku iseng. "Ambil aja di rumahku," balasnya sambil tertawa. Cukup lama kami terlibat pembicaraan yang tidak serius itu dalam kondisi jalan yang macet total. Seolah kami tidak sadar bahwa posisi pada saat itu sedang berada di tengah jalan raya. Lina yang mendengarkan celotehan adiknya hanya senyum-senyum dan sesekali terdengar juga suara tawanya, namun tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tanpa terasa, waktu hampir jam setengah 12 siang saat kemacetan mulai terurai. Ternyata beberapa ratus meter dari tempatku terperangkap tadi ada ruas jalan yang tergenang air cukup dalam tapi tidak terlalu panjang. Aku menghentikan sepeda motorku sebentar sebelum aku memutuskan untuk melewati genangan air yang menutupi jalan itu. Walaupun aku yakin bahwa sepeda motorku akan mampu melewatinya dan tidak akan mogok di tengah genangan air. Teringat pada kedua kakak beradik yang tadi sama-sama terperangkap di belakang bis. Aku pun mencari mereka di sebelah kiri jalan, yang ternyata sedang berdiri tidak jauh dari posisiku. "Mang, tolong dahulukan yang 2 orang itu," pintaku pada seorang pria yang bersiap untuk membantuku menyeberangi genangan air sambil memberinya uang jasa. "Siap," jawab pria itu seraya bergegas mendekati Lina. Setelah memastikan pria itu tidak salah orang, aku memberi isyarat pada kedua gadis itu bahwa aku akan jalan duluan dan mereka hanya mengangguk menanggapiku. Setelah melewati genangan air itu, aku baru bisa memacu sepeda motorku dengan kecepatan normal hingga sampai pada sebuah perempatan jalan. Sayangnya lampu hijau keburu berganti merah yang membuat perjalananku kembali terhenti. "Jangan ngebut," ucap seorang wanita yang baru saja berhenti di sebelah kananku. "Kamu kali yang ngebut," balasku saat menyadari siapa yang berbicara tadi. Gadis itu hanya tertawa, dan tiba-tiba saja mesin sepeda motornya mati yang membuat tawanya pun terhenti. Dia mencoba menekan tombol starter beberapa kali, namun tidak berhasil. "Sudah, motornya tinggalin saja di sini. Kamu duduk di belakangku, entar ku anterin ke tempat kerja," ujarku mencoba bercanda, tapi dia tidak merespons dan terlihat mulai panik. Karena itulah aku segera turun dari sepeda motorku lalu mencoba membantu menghidupkan mesin sepeda motornya dengan kickstarter. Untungnya aku berhasil sebelum lampu stopan berganti hijau. "Pelatihan berapa hari?" tanyanya tiba-tiba. "3, jawabku singkat. "Kalau Bapak sampai duluan di lampu merah terakhir, aku mau duduk di situ," katanya sambil menunjuk jok belakang sepeda motorku. Aku hanya menanggapinya dengan senyum. Tidak ada niat untuk menjawab tantangan gadis cindo itu. Aku memacu sepeda motorku dengan cepat karena ingin segera sampai di tempat pelatihan, mengingat aku sudah sangat terlambat untuk mengikuti acara pembukaannya. Tapi entah kebetulan atau memang tepat pada waktunya, aku sampai di perempatan berikutnya bersamaan dengan pergantian lampu hijau ke lampu merah, yang membuatku sedikit merasa kesal karena perjalananku terhambat lagi. Beberapa saat kemudian, gadis itu tiba dan berhenti tepat di sebelah kananku. Tapi kali ini dia hanya diam.
menatap ke depan seperti sedang memperhatikan kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kami. "Lina mana?" tanyaku, karena sejak perempatan pertama tadi aku tidak melihatnya. "Dia enggak lewat sini," jawabnya singkat. "Kirain kerja sekantor," kataku lagi. "Aku sekantor sama dia," katanya sambil menunjuk dan menoleh pada seseorang yang ada tepat di belakangku. "Teman yang tadi ku bilang masih di depan bis," lanjutnya. Sebelum sempat aku menoleh ke belakang, lampu sudah berganti hijau. Aku pun segera menarik gas dan memacu sepeda motorku. Namun, lagi-lagi aku terhambat oleh lampu merah. Sekali lagi, gadis itu berhasil mendapat tempat untuk berhenti tepat di sebelah kananku, diikuti oleh temannya yang berhenti tepat di belakangnya. "Ini lampu merah terakhir. Di sini aku belok kanan," katanya. Kuanggap itu sebagai ucapan perpisahan yang kemudian kujawab dengan sebuah anggukan. "3 hari lagi, aku tunggu di sana sepulang kerja," katanya lagi sambil menunjuk restoran mie yang ada di sudut seberang jalan sebelah kanan. "Serius?" tanyaku yang sedari tadi menganggapnya hanya bercanda. Kali ini giliran dia yang menjawabku dengan mengangguk sambil memperlihatkan lagi senyumnya. "Tapi anterin aku pulang," katanya sambil menatapku seakan ingin meyakinkan aku bahwa dia tidak sedang bercanda. "Hei, aku gak ada niat mendahuluimu untuk sampai di tempat ini. Kamu kan tahu aku lagi buru-buru. Aku cuma mau cepat sampai di tempat pelatihan." Jadi, kalimatku terputus sampai di situ karena lampu merah telah berganti hijau. "Duluan ya," pamitku seraya menarik gas sepeda motorku dengan perlahan. Namun bersamaan dengan itu, dia juga mulai memacu sepeda motornya lebih cepat dariku dan berbelok ke kanan, tanpa dia sadari kalau lampu merah ke kanan masih menyala. "Hei!" teriakku mencoba untuk memperingatkannya. Teriakan lain terdengar juga dari beberapa pengendara yang masih ngantri di belakang. Tapi tidak ada yang mampu mencegah peristiwa mengerikan itu terjadi. Suara benturan keras dan jeritan histeris dari beberapa pengendara yang melihat langsung peristiwa itu sangat jelas terdengar di telingaku. Pada saat yang bersamaan, aku melihat ke spion kanan yang hanya menangkap bayangan sebuah sepeda motor yang membentur pembatas jalan dan satu sepeda motor lain yang terseret mobil. Dengan susah payah aku berusaha untuk menepi. Sesampainya di tepi jalan, aku memarkir sepeda motorku dekat sebuah warung. Lalu aku berlari menuju tempat terjadinya kecelakaan tadi. Sesampainya di tempat itu, kulihat beberapa orang sedang memberikan pertolongan pada gadis itu, termasuk temannya yang tadi belum sempat diperkenalkannya padaku. Aku segera mendekati tubuh yang terbaring dengan kondisi yang sangat menyedihkan itu. Lalu aku menyeka darah yang menetes di keningnya dan hampir kena matanya. Dengan luka yang sedemikian parah hampir di seluruh tubuhnya, bahkan luka yang sangat parah di kaki kirinya akibat tulang kering yang patah menyeruak keluar menembus kulit, tapi dia masih sadar dan berusaha menoleh ke arahku. "Kenapa masih di sini?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku mencoba untuk tersenyum sambil mencegahnya untuk bicara lagi. Seorang pengamen, yang saat lampu merah tadi menunjukkan aksinya, mendekat lalu jongkok di dekatku dan menyodorkan sebuah ponsel sambil berkata, "Saya temukan ini mas. Sepertinya punya teteh ini." Aku terima ponsel itu, lalu coba memeriksa. Untungnya layar ponsel itu tidak dikunci, sehingga aku dapat memastikan bahwa ponsel itu memang milik gadis itu hanya dengan melihat wallpapernya, karena di sana terpasang fotonya bersama Lina. Setelah ku periksa, ponsel itu kusimpan di saku bajuku seraya berterima kasih pada pengamen tadi yang dengan segera bangkit lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian datanglah Lina berlari mendekat sambil berteriak histeris, "Fanny!" Tapi gadis yang diteriakinya tidak merespons sama sekali, bahkan aku tidak melihatnya bernafas walau masih bisa kurasakan denyut nadi di tangannya. Untung ambulans datang saat itu juga. "Lin, aku nggak bisa ikut nganter ke rumah sakit," kataku pada Lina setelah tubuh Fanny berhasil dinaikkan ke ambulans. Lina hanya mengangguk sambil menatapku dengan mata yang masih basah. Saat ambulans mulai melaju meninggalkan tempat itu, aku mengeluarkan ponsel yang tadi kusimpan,
Lalu aku mengetikkan nomorku di daftar kontak sebelum ponsel itu kuserahkan pada Lina. Tapi ternyata nomorku sudah ada di daftar kontak ponsel itu. Tanpa berpikir panjang, aku serahkan ponsel itu. Nomorku ada di situ, nanti kabari ya, pintaku pada Lina setelah ponsel itu berada di tangannya. Iya, hati-hati kak, jawab Lina. Kakak bawa jaket, tanyanya pula sebelum aku pergi meninggalkannya. Ada, jawabku. Buat apa? Tanyaku kemudian. Lina menunjuk ke kemeja yang kukenakan, dan aku baru sadar kalau ternyata banyak noda darah yang masih basah di hampir seluruh bagian depan kemeja dan celanaku itu. Aku pun segera mengeluarkan jaket dari tas ranselku lalu mengenakannya. Setelah pamit pada Lina, aku segera bergegas meninggalkan tempat itu. Aku sampai di tempat pelatihan bertepatan dengan selesainya acara pembukaan. Dengan segera menemui Bu Yanti yang merekomendasikanku untuk selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Banjir ya? Tanya Bu Yanti sebelum aku mengatakan tujuanku menemuinya sambil menyerahkan kunci kamar hotel yang akan kugunakan untuk istirahat selama mengikuti pelatihan. Sesampainya di kamar yang berada di lantai 4, aku segera mandi dan berganti pakaian. Lalu aku menghubungi room service dan mengatakan bahwa aku perlu layanan laundry. Tidak lama kemudian, datanglah petugas hotel untuk mengambil pakaian yang akan kucuci. Setelah selesai dengan urusan laundry, aku segera turun lagi menuju masjid yang ada di halaman belakang hotel untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat, temanku Harry, yang berasal dari kecamatan lain, mengajak untuk langsung makan siang. Katanya, biar ada waktu untuk sebatang rokok setelah makan nanti. Aku mengikuti pelatihan hari pertama dengan gelisah menunggu kabar dari Lina. Peristiwa siang tadi terus membayangiku, mengganggu konsentrasiku. Celotehan Fanny yang lucu, senyum manis dan tawa renyahnya seakan masih bisa kudengar jelas. Hingga semuanya lenyap, kulit wajahnya yang kuning langsat mulus dan bersih dengan ekspresi ceria pagi itu, nyaris tertutup darah yang mengalir dari luka-luka di kepala dan wajahnya. Tangan dan kaki kirinya yang patah, hingga tulang kering yang hancur mencuat keluar menembus kulit, terus membayangi penglihatanku. Di ruang kelas, sesekali aku membuka dan melihat layar ponsel, berharap ada notifikasi pesan dari Lina. Namun sampai jam 8 malam, saat pelatihan hari pertama berakhir, Lina tidak juga memberi kabar. Namun ketika aku sedang menuju tempat wudhu di masjid, ponselku bergetar. Aku segera merogoh saku celanaku untuk memeriksanya. Ada panggilan dari nomor yang tidak kukenal, tapi aku yakin itu panggilan dari Lina, maka aku pun segera menerimanya. Isak tangis yang diiringi deru suara mobil dan sirine ambulans dengan nada panjang yang khas terdengar dari earphone ponselku membuat dadaku tiba-tiba terasa sesak. "Halo," kataku pelan melalui mikrofon dengan sedikit ragu. Lama tidak ada jawaban. Sampai terdengar suara parau yang nyaris tak terdengar. "Fanny meninggal kak," kata suara itu lirih di tengah isak tangis. Belum sempat aku menanggapi, sambungan telepon terputus. Aku terpaku memandangi layar ponsel. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," gumamku dalam hati. Lalu aku menyimpan nomor itu di daftar kontak dengan nama Lina kakak Fanny. Keesokan harinya, saat aku baru saja meninggalkan masjid setelah sholat subuh, nomor itu kembali menghubungiku. Setelah ku terima panggilannya, terdengar suara isak tangis diiringi suara orang mengaji, bukan hanya satu suara, tapi banyak. Kemungkinan mereka sedang berada di masjid atau mungkin di rumah Fanny. "Kak, Fanny dimakamkan pagi ini. Kakak bisa datang?" tanya sebuah suara dari seberang sana, masih terdengar parau, lirih, dan pelan. "Aku harus minta izin dulu," jawabku dengan perasaan yang tidak menentu. Mengingat kemarin aku datang sangat terlambat, kemungkinan aku tidak akan diberi izin untuk meninggalkan tempat pelatihan. Dan benar saja, aku tidak boleh melewatkan jadwal hari ini, karena materinya sangat penting. Itu alasan Pak Kepala yang disampaikan melalui Bu Yanti kepadaku. Pada hari kedua, setelah makan malam,
Seperti biasa aku dan Pak Heri berniat nongkrong sebentar di luar hotel untuk menghabiskan sebatang rokok. Tapi sebelum kami beranjak dari tempat duduk, Teh Dewi menghampiri meja kami dengan membawa makanan yang baru saja diambilnya. "Kenapa enggak dihabisin, Dri?" tanyanya padaku sambil duduk di kursi tepat di hadapanku. "Lagi enggak nafsu makan teh," jawabku datar. "Saya duluan ya," pamit Pak Heri sambil menepuk bahuku, lalu menoleh ke arah Teh Dewi. "Iya Pak," jawabku, sementara Teh Dewi hanya mengangguk. "Sabar ya Dri," kata Teh Dewi sebelum menyantap makanannya. "Kamu harus kuat," sambungnya. "Maksud Teteh?" tanyaku sambil menatap matanya. Aku sungguh tidak tahu kemana arah pembicaraan Teh Dewi. Teh Dewi meraih ponsel yang tergeletak di atas meja dekat piring yang masih penuh di hadapannya. Lalu memperlihatkan layar ponsel itu kepadaku. "Siapa?" tanyaku sambil memperhatikan pas foto wanita berkerudung di ponsel Teh Dewi. "Masa enggak kenal?" jawab Teh Dewi seraya meletakkan kembali ponsel itu dan mulai makan. "Fanny?" tanyaku dengan kurang yakin. Teh Dewi tersenyum sambil mengunyah makanannya. "Pakai pura-pura segala," katanya. Aku hanya tersenyum getir, mengingat kembali pertemuanku dengan Fanny sehari sebelumnya, saat menciptakan sesuatu yang cukup berkesan yang pasti tidak akan terulang lagi. "Kalian pacaran kan?" tanya Teh Dewi setelah menghabiskan makannya. Pertanyaan itu membuatku kaget dan terdiam cukup lama, mencoba memahami apa sebenarnya yang Teh Dewi ketahui tentang aku dan Fanny, yang kemungkinan berawal dari pertemuanku dengan Fanny 2 tahun yang lalu. Aku mengalihkan pandanganku tepat ke mata Teh Dewi yang sedang menatapku, seolah masih menunggu jawaban untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang menurutku hanya untuk memastikan. Mengingat kembali ekspresi wajah cerah Fanny saat bertemu denganku di tengah kemacetan pagi itu. Meski aku ingin mengatakan tidak, tapi hati kecilku seakan memaksa untuk mengangguk kecil sebagai jawaban atas pertanyaan Teh Dewi, sambil mengingat-ingat kembali peristiwa 2 tahun yang lalu, dan berharap jawaban itu bisa membuat Fanny tenang di peristirahatan terakhirnya. "Waktu itu, Fanny adalah salah satu anggota tim saya," kata Teh Dewi tanpa kutanya, seolah dia tahu bahwa aku tidak mengerti pada kesimpulan Teh Dewi yang menganggap aku dan Fanny pacaran. Aku mulai antusias dan berharap Teh Dewi melanjutkan ceritanya. "Awalnya saya ragu, tapi justru kinerja lebih baik dibanding yang lain," lanjut Teh Dewi. Lalu dia terdiam, ada kesedihan yang terlihat di wajahnya. Wajahnya menunduk, pandangannya tertuju pada ponsel yang ia permainkan dengan kedua tangannya. Dia anak yang cekatan, tidak pernah membantah, tidak pernah mengeluh, dan selalu tepat waktu, lanjut Teh Dewi beberapa saat kemudian. Senyumnya nyaris tidak pernah hilang saat berhadapan dengan responden. Kadang-kadang dia mencandai mereka, yang membuat mereka tertawa dan terlihat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan Fanny. Setiap kali menemukan masalah, dia pasti akan bertanya pada saya, dan kalau saya ragu memberikan jawaban, dia selalu minta izin untuk bertanya pada kamu. Dia chat kamu, lalu memberitahukan jawaban kamu pada saya. Kalimatnya selalu sama, "Aku boleh tanya Kak Adri?" Dan setelah mendapat jawaban dari kamu dia akan bilang, "Kata Kak Adri, solusinya begini." Dari situlah awalnya saya tahu ada seseorang bernama Adri. Fanny enggak pernah cerita. Setiap kali saya tanya, dia hanya bilang, "Petugas lapangan juga, Teh. Sama seperti kita." Sampai akhirnya kita ketemu di Puslah setelah SP selesai. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah lagi ketemu Fanny walau sesekali bertukar kabar lewat WhatsApp. Teh Dewi mengakhiri ceritanya sambil menyeka matanya yang basah. "Kenapa Teteh enggak cerita waktu di Puslah?" tanyaku. Teh Dewi tidak menjawab. Dia hanya memandangku dengan tatapan aneh dan sedikit bingung. Tidak butuh waktu lama untuk aku menyadari bahwa Teh Dewi menganggap aku lebih tahu cerita tentang Fanny. Maka aku segera mengganti pertanyaanku, "Dari mana Teteh tahu kami pacaran?" Pertanyaanku itu malah membuat Teh Dewi tersenyum dan tidak segera memberikan jawaban. Penglihatan saya waktu di Puslat 2 tahun yang lalu mungkin salah, tapi binar mata Fanny,
Ekspresi wajah dan tubuhnya saat dia di dekat kamu itu tidak bisa bohong. Dia suka sama kamu. Jawab Teh Dewi dengan kalimat cukup panjang yang ternyata belum selesai. Karena kemudian dia melanjutkan kalimatnya. Saat rakor, beberapa kali Fanny nyebut nama kamu yang bikin saya makin penasaran. Lalu saya tanya lagi, Adri itu siapa sih dan dari kecamatan mana? Tapi yang jawab justru teman-temannya. Mereka bilang, Adrian itu pacarnya Teh. Waktu itu Fanny tidak bilang tidak atau bukan. Saya hanya melihat dia tersenyum malu-malu dan wajahnya memerah. Saya anggap itu sebuah pengakuan, dan saya tidak salahkan. Pertanyaan itu hanya kujawab dengan senyum kecil. Cerita Teh Dewi membuka kembali seluruh ingatanku pada peristiwa 2 tahun yang lalu dengan situasi yang hampir sama dengan situasi malam itu. Seorang gadis Cindo duduk di hadapanku dan memberiku banyak pertanyaan. Tidak ada yang terasa istimewa malam itu. Perbincangan kami hanya seputar sensus. Waktu itu dia bilang bahwa dia baru sekarang ikut kegiatan sensus. Aku ditugaskan di kompleks perumahan. Katanya malam itu, kata Teh Dewi, nyensus di kompleks perumahan itu tantangannya beda. Tapi kalau petugasnya tinggal di perumahan juga, mungkin akan lebih mudah. Tapi kan aku pemula, aku jadi takut. Memang tantangannya seperti apa sih? Coba bayangkan ada orang asing datang ke rumah kamu, terus mengajukan banyak pertanyaan mulai dari pertanyaan yang umum ditanyakan sampai pertanyaan yang menurut kamu bersifat privasi. Kamu akan langsung menjawab pertanyaan itu atau enggak? Tanyaku. Enggak, jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan saat mendatangi rumah responden adalah memperkenalkan diri. Namamu siapa? Tinggal di mana? Kamu anak siapa? Kalau perlu kamu sebutkan kamu itu cucu siapa? Buyut siapa? Bau, jangga wareng, udek-udek, guntur siwur. Itu bahasa apa? Gak ngerti aku, potongnya sambil tertawa. Silsilah keluarga, jawabku sambil ikut tertawa. Sampai segitunya. Kan ku bilang kalau perlu, yang penting sampai responden menganggapmu bukan orang asing. Tapi kalau tidak berhasil, gunakan metode pendekatan lain. Misalnya responden punya anak seusia kamu dan pernah satu sekolah dengan kamu, atau suka main bareng waktu kecil, itu bisa jadi bahan untuk pendekatan. Jelasku dengan agak serius. Menurutku, kamu enggak akan kesulitan untuk melakukan itu. Lanjutku. Yakin? Tanya Fanny. Aku mengangguk cepat. Lalu aku bilang, karena kamu oces. Dia tertawa mendengar kalimat itu, kemudian bertanya, oces teh apa? Cantik, jawabku cepat sambil tertawa. Mendengar jawabanku, dia berpura-pura akan melemparku dengan ponsel di tangannya. Kamu masih mau di sini? Tanya Teh Dewi menghentikan lamunanku. Enggak Teh, jawabku, mau keluar sebentar. Lanjutku seraya bangkit dari tempat duduk. Di luar hotel, aku langsung menuju tempat yang biasa kugunakan untuk nongkrong dengan Pak Heri, tapi sesampainya di tempat itu, Pak Heri sudah tidak ada di sana. Akhirnya aku duduk sendirian dan mulai mengeluarkan bungkus rokok dari saku celanaku, mengambilnya satu batang, lalu menyelipkannya di bibirku, namun ketika aku hendak menyulut ujungnya. Jangan merokok di dekatku, begitu cegah Fanny 2 tahun yang lalu sambil memegang pergelangan tanganku dan menurunkannya, menjauhkan korek api di tanganku yang hampir membakar ujung rokok. Suara itu seolah terdengar lagi di telingaku, hingga aku membatalkan niat untuk merokok. Kamu di sini? Tanyaku pelan, berharap ada sebuah jawaban. Tapi aku tidak mendengar suara lain selain suara kendaraan yang lewat di hadapanku. Akhirnya aku mengeluarkan ponsel, mencoba mencari pesan-pesan lama dari nomor yang tidak kukenal yang sudah kuarsipkan di aplikasi WhatsApp. Ada ratusan nomor di sana, dan pasti salah satunya adalah nomor milik Fanny. Ku scroll arsip pesan WhatsApp itu perlahan ke bawah sambil kuperhatikan setiap nomor dan tanggal terakhir berkirim pesan. Sampai akhirnya kutemukan pesan-pesan yang masuk pada bulan September tahun 2020. Lalu ku baca satu persatu, tapi tidak ada isi pesan yang memperkenalkan namanya dengan nama Fanny. Bodohnya aku, gumamku dalam hati. Penyesalan lain mulai timbul dalam hati. Aku baru sadar,
Fanny pasti tahu kalau aku tidak pernah menyimpan nomornya di daftar kontak. Fanny juga pasti tahu kalau selama 2 tahun ini aku tidak pernah mengingatnya, apalagi menganggapnya spesial seperti cerita Teh Dewi yang menganggapnya istimewa dan lebih baik dari yang lain. Maafkan aku Fanny, gumamku lirih. Perlahan aku bangkit dari tempat dudukku untuk kembali ke hotel. Dengan langkah gontai, aku langsung menuju lift untuk naik ke lantai 4. Saat aku sudah di dalam lift, ada 2 wanita yang menyusulku masuk, dan salah satu dari mereka memiliki raut wajah yang mirip dengan Fanny hingga membuatku tertegun sejenak. Wanita itu tersenyum sambil melangkah memasuki lift, sampai akhirnya dia membalikkan badan hingga tak bisa lagi kulihat wajahnya. Mau ke lantai berapa? Tanyaku. 9 Pak, jawab salah seorang dari mereka. Lalu aku menindaklanjutinya dengan menekan tombol 4 dan 9. Lantai 9 paling atas ya? Tanyaku lagi sekedar untuk memecah keheningan. Paling atas mah rooftop Pak, balas wanita yang mirip Fanny diakhiri dengan ketawa kecil. Oh iya, katanya kalau malam, kita nggak boleh ke sana ya? Tanyaku lagi untuk memancing wanita itu memperdengarkan suaranya. Iya gitu, dia malah balik bertanya sambil menoleh ke arahku untuk memastikan kebenaran ucapanku. Tapi aku memilih untuk tidak menjawab. Kalian dari kecamatan mana? Tanyaku untuk mengalihkan pembicaraan sekaligus memastikan apakah mereka berasal dari kecamatan yang sama dengan Fanny. Margahayu Pak, jawabnya singkat. Sepertinya dia kecewa karena tidak mendapatkan kepastian tentang rooftop. Kenal seseorang bernama Delima? Tanyaku lagi setelah tahu bahwa mereka berasal dari kecamatan yang berbeda dengan Fanny. Tetangga saya Pak, Bapak kenal Teh Delima di mana? Pernah kerja bareng setahun yang lalu. Jawabku sebelum keluar dari lift yang ternyata sudah sampai di lantai 4. Duluan ya, pamitku. Awas, jangan main ke rooftop. Lanjutku sambil tertawa setelah aku berada di luar lift. Sesampainya di kamar, aku langsung menghempaskan tubuhku ke atas tempat tidur. Bayangan gadis Cindo, yang menurut penglihatanku mirip dengan Fanny di lift tadi melintas di ingatanku. Mungkin karena aku terlalu memikirkan Fanny, gumamku dalam hati. Lalu aku mengambil dan membuka ponsel untuk melihat kembali jadwal pelatihan esok hari. Besok adalah hari terakhir. Biasanya jadwal di hari terakhir tidak sampai malam. Setelah aku amati jadwal tersebut, ternyata memang hanya sampai jam 12 siang. Dan jam 13 acara penutupan. Jadi aku bisa pulang setelah asar. Aku bermaksud menelepon Lina untuk memintanya mengantarku ke makam Fanny besok sore, tapi nomornya sedang tidak aktif. Pasti sudah tidur, pikirku setelah melihat jam di ponsel yang sudah menunjukkan pukul jam 23 lebih. Kemudian aku membuka WhatsApp untuk mengiriminya pesan. Namun tiba-tiba ponsel di tanganku itu bergetar karena ada panggilan masuk. Adri, kamu masih di luar? Tanya suara dari ponselku begitu aku menerima panggilan itu, sebelum aku sempat bicara. Suaranya pelan, tapi terdengar panik. Di kamar Teh? Jawabku setelah memastikan bahwa yang meneleponku itu adalah Teh Dewi. Tolong ke lantai 9 sekarang ya, pinta Teh Dewi selanjutnya. Ada apa Teh? Tanyaku sembari bangkit dari tempat tidur. Kesini dulu saja, cepat, pinta Teh Dewi lagi dengan suara yang terdengar semakin panik. Aku bergegas keluar dari kamar, dan saat tidak sengaja menoleh ke kiri. Aku melihat Bu Yanti mengeluarkan separuh badannya di pintu kamarnya sambil menatapku dengan keheranan. Ada apa Dri? Tanya Bu Yanti. Gak tahu Bu, jawabku sambil menutup pintu. Kamu barusan ketuk-ketuk pintu saya, kata Bu Yanti lagi sebelum aku melangkah menuju lift. Enggak Bu, jawabnya sambil menatapnya juga dengan keheranan. Saya baru saja keluar. Barusan Teh Dewi minta saya untuk ke atas, lanjutku. Siapa ya? Tanya Bu Yanti yang entah ditujukan pada siapa sambil menoleh ke arah lain yang terlihat sepi. Dari kemarin tiap jam segini, gerutu Bu Yanti sambil menarik tubuhnya masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Aku tertegun sejenak saat lorong itu kembali sepi, lalu bergegas menuju lift untuk naik ke lantai 9.
Sesampainya di lantai 9, saat pintu lift terbuka, langsung terdengar teriakan seorang wanita, "Lepasin." Sakit, aku melangkah keluar dari lift, lalu menoleh ke asal suara. Di sana, di depan kamar paling ujung dekat pintu darurat, ada kerumunan orang yang hampir semuanya wanita. Karena memang semua wanita peserta pelatihan ditempatkan di lantai ini. Dengan setengah berlari Teh Dewi menghampiriku, lalu menarik tanganku ke arah kerumunan orang-orang itu. "Coba lihat," kata Teh Dewi setelah kami sampai di depan pintu kamar. "Tadi dia manggil-manggil nama kamu," lanjut Teh Dewi. Di dalam kamar, di atas tempat tidur yang sudah terlihat berantakan, terbaring seorang wanita yang meronta-ronta berusaha melepaskan tangan dan kakinya dari cengkraman 4 orang pria yang berjongkok di sisi kiri dan kanan tempat tidur itu. Itu gadis Cindo yang setengah jam lalu bertemu aku di lift. "Lepasin aku, sakit," teriak wanita itu lagi. "Itu siapa?" tanyaku gugup pada Teh Dewi dengan suara pelan. Aku kenal suara itu, suara yang terus terngiang di telingaku, suara Fani. Teh Dewi hanya menggelengkan kepalanya. "Bukan Fani kan?" tanyaku lagi pada Teh Dewi setengah berbisik. "Bukan," jawab Teh Dewi sambil menatapku dengan pandangan aneh. Teriakan wanita itu terdengar lagi, tapi aku bingung dengan apa yang harus kulakukan, karena aku belum pernah melihat hal seperti ini. "Sudah menghubungi resepsionis?" tanyaku lagi pada Teh Dewi. "Sudah, mereka sedang menunggu kiai dari pesantren yang di belakang hotel," jawab Teh Dewi. "Kak Adri, tolong aku," teriak wanita itu lagi. Begitu mendengar namaku disebut, aku menoleh ke arah Teh Dewi yang kemudian memberi isyarat agar aku masuk. Dengan ragu dan dada yang berdebar kencang, aku masuk ke kamar itu dengan langkah perlahan. Setibanya di samping ranjang tempat wanita itu dibaringkan, aku dapat melihat kondisi gadis itu dengan lebih jelas. Wajahnya basah dengan air mata, mulutnya tidak berhenti merintih, kedua tangan dan kakinya menegang, berusaha terlepas dari tangan-tangan pria yang dengan susah payah menahannya. "Fani," gumamku sambil membungkukkan badanku, lalu berjongkok di sisi ranjang. Gadis itu menoleh ke arahku, tatapannya membuatku terhenyak kaget. Mata itu yang menatapku 2 hari yang lalu dengan penuh harap dan menahan rasa sakit yang tidak dapat kubayangkan. Aku menoleh pada pria yang sejak tadi berjongkok di sebelahku sambil memegangi tangan kiri Fani. "Tolong lepaskan," pintaku sambil menyentuh tangan Fani perlahan, tangan yang 2 hari lalu kulihat terkulai lemah penuh darah. Tangan itu menggenggam tangan kananku dengan erat. Tanpa sadar, air mataku menetes ke tangan itu. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku pelan sambil membalas tatapan matanya dan berusaha menahan tangisku. "Anterin aku pulang," rintih gadis itu penuh harap sambil terus menatapku. Itu jelas suara Fani, bukan suara wanita yang sebelumnya bertemu denganku di lift. "Iya," jawabku dengan suara setengah berbisik. "Besok kita pulang. Tapi kamu jangan di sini, kasihan teman-teman pada mau istirahat," lanjutku lebih pelan lagi sambil menunjuk orang-orang yang berada di kamar itu menggunakan isyarat mata. Gadis itu menoleh ke sekelilingnya, lalu kembali menatapku. Tidak lama kemudian, dia menutup matanya perlahan dan genggaman tangan kirinya di tanganku perlahan melonggar lalu terlepas. Perlahan aku bangkit berdiri, namun mataku tidak lepas dari wajah gadis itu. "Kamu bukan Fani," gumamku dalam hati. Gadis itu membuka matanya, melihat ke sekeliling, lalu berusaha untuk bangkit dan duduk di atas ranjangnya. "Aku kenapa?" tanyanya lirih. Tidak ada yang menjawab. Aku menoleh ke arah pria parubaya dengan jubah putih dengan sorban yang melingkar di lehernya, yang sejak beberapa saat lalu berdiri di ujung ranjang. Tatapannya tertuju pada gadis yang baru saja siuman itu, mulutnya komat kamit seperti sedang melafazkan doa. Beberapa saat kemudian, pria itu menoleh ke arahku, lalu mengangguk memberi isyarat agar aku mengikutinya keluar dari kamar itu. Di luar kamar, aku segera menjabat dan mencium tangannya. "Assalamualaikum Kiai," ucapku. "Waalaikumsalam,"
jawab pria itu dengan suara datar dan tenang. Dia masih di sini, lanjutnya sambil menatapku. Siapa Kiai? Tanyaku. Yang bicara denganmu tadi, jawabnya. Siapapun atau apapun itu, yang pasti itu bukan teman kamu, lanjutnya. Saya tahu Kiai, tapi aku bingung mencari kalimat untuk bertanya, apakah yang kulakukan tadi salah? Tidak apa-apa, ucap pria itu seolah-olah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Kembalilah ke kamarmu, ambil air wudhu, lakukan sholat witir sebelum tidur, lanjutnya. Baik Kiai, jawabku. Setelah pamit, aku pergi dari tempat itu dengan langkah perlahan. Teh Dewi menyusulku dari belakang dengan langkah tergesa-gesa. Dia itu kenapa Teh? Tanyaku sambil melirik Teh Dewi yang sudah berjalan sejajar denganku. Tadi aku ketemu dia di lift, dan terlihat baik-baik saja, kataku lagi. Itu dia, jawab Teh Dewi. Pas waktu mau masuk kamar, katanya mereka dengar orang ngobrol di balik pintu darurat. Tapi saat dibuka, ternyata suara itu berasal dari rooftop, karena mereka mengira itu suara teman-temannya. Mereka naik ke sana, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Setelah kembali dari rooftop, mereka langsung tidur. Tapi tiba-tiba dia teriak-teriak di kamarnya. Lanjut Teh Dewi dengan panjang lebar menceritakan kronologi peristiwa tadi. Kami menghentikan langkah setelah tiba di depan lift. Teh Dewi menatapku dengan tatapan yang mengekspresikan perasaan yang campur aduk. Itu bukan Fanny, ucapku yang lebih tepat untuk meyakinkan diriku sendiri. Dia hanya ingin mempermainkan pikiranku. Makanya, jangan terlalu dipikirin, ucap Teh Dewi. Bagaimana bisa enggak kepikiran Teh? Fanny meninggal karena aku. Kecelakaan itu terjadi di hadapanku. Aku melihat tubuh Fanny yang luka parah terbaring di trotoar, bantahku. Tiba-tiba Teh Dewi menatapku tajam. Dia terlihat kaget setelah mendengar ceritaku. Aku yakin, Teh Dewi menganggapku telah mengambil keputusan yang salah. Karena yang dia tahu, aku ini pacar Fanny yang seharusnya ada di samping Fanny saat dia meregang nyawa di rumah sakit. Seharusnya waktu itu aku ikut mengantarnya ke rumah sakit, tapi aku malah memutuskan untuk langsung ke sini. Dan pagi itu, seharusnya aku menghadiri acara pemakamannya, kataku lagi dengan penuh penyesalan. Sudahlah Dri, itu bukan salahmu. Kamu tidak boleh menyalahkan dirimu atas sebuah takdir, kata Teh Dewi akhirnya. Sekarang, mending kita istirahat, ini sudah lewat tengah malam, lanjut Teh Dewi sambil memegang bahuku. Baru saja rasanya aku akan terlelap, samar ku dengar suara azan berkumandang, yang kukira azan awal, tapi setelah melihat jam di ponselku, ternyata itu kumandang azan subuh. Aku segera beranjak dari tempat tidurku menuju kamar mandi untuk berwudu, dan setelahnya, aku langsung keluar kamar. Turun ke lantai bawah dan melangkah menuju masjid. Saat itu aku bertemu Pak Heri yang menanyakan kejadian tadi malam di lantai 9. Cuma anak nakal yang enggak mau dibilangin, jawabku sambil tertawa kecil. Jadi benar ya, dilarang ke rooftop malam hari? Tanya Pak Heri lagi. Enggak dilarang juga mau apa ke rooftop jam 11 malam Pak, jawabku. Cari angin lebih kenceng, jawab Pak Heri sambil tertawa. Memangnya mau main layangan, balasku. Sepulang dari masjid, aku mencoba menghubungi Lina untuk mengabari waktu kepulanganku dan meminta agar dia bersedia mengantarku ke makam Fanny nanti sore. Saat panggilanku tersambung, terdengar isak tangis dan banyak suara orang mengaji, seperti saat Lina menghubungiku sebelum acara pemakaman Fanny. Nanti ku kabari lagi kalau aku sudah di gerbang kompleks, ucapku untuk mengakhiri panggilan itu. Tidak ada jawaban sampai akhirnya sambungan telepon itu terputus. Aku menghela nafas panjang, lalu merebahkan kembali tubuhku di atas tempat tidur. Dan sebagai pengusir sepi, aku menyalakan televisi, mencari berita dan membiarkan televisi itu menyala begitu saja, tanpa ku tonton atau ku dengarkan dengan seksama. Sementara tanganku asyik mempermainkan layar ponsel. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamarku. Dengan segera aku menuju pintu itu dan membukanya.
Teh Dewi dan dua orang gadis yang tadi malam satu lift denganku berdiri persis di depan pintu yang baru saja kubuka. "Boleh masuk?" tanya Teh Dewi. Aku hanya tersenyum, lalu mundur untuk memberi jalan masuk pada mereka. Pintu kubiarkan terbuka setelah mereka berada di dalam kamarku. Aku mematikan televisi kemudian duduk di tepi tempat tidur. "Terima kasih sudah menolongku tadi malam," ucap gadis Cindo yang belum aku ketahui namanya itu. "Sama-sama," jawabku. "Namamu siapa?" tanyaku pula. "Aku Karin, dan ini Rika," jawabnya. "Jadi beneran kamu kenal Delima?" tanyaku lagi untuk menghindari pembicaraan tentang peristiwa tadi malam. "Beneran, dia itu kakak kelas aku," jawabnya ringan seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Sebelum bertanya lagi, aku menoleh ke arah pintu, karena sudut mataku melihat seseorang berdiri di sana. "Kamu kenapa, Dri?" tanya Bu Yanti sambil melangkah masuk. "Nggak apa-apa, Bu," jawabku. "Tapi kamu pucat begitu," kata Bu Yanti lagi sambil mengamati wajahku. "Mungkin karena kurang tidur, Bu," jawabku. "Tadi malam itu ada apa?" tanya Bu Yanti. Kali ini wajahnya mengarah ke Teh Dewi. Teh Dewi tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah Karin, seakan menyerahkan pertanyaan itu kepada Karin untuk menjawabnya. "Aku mimpi mengalami kecelakaan, Bu," jawab Karin untuk memulai ceritanya. "Dalam mimpiku aku pingsan, tapi bisa melihat luka-luka di sekujur tubuhku dan merasakan sakitnya. Aku juga bisa merasakan tangan Pak Adri megang tanganku." "Kamu dengar aku bilang apa?" tanyaku untuk menghentikan cerita Karin. Aku takut dia menceritakan kondisi tubuh yang ia lihat dalam mimpinya itu. "Enggak," jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya sudah, mending kita sarapan dulu," ujar Bu Yanti seraya membalikan badannya dan keluar dari kamarku. Sepeninggal Bu Yanti, kamarku sunyi sesaat, sampai akhirnya pertanyaan Karin memecah kesunyian itu. "Yang tadi malam itu siapa, Pak?" "Maksudnya?" tanyaku pura-pura tidak mengerti. "Yang merasukiku," ujar Karin setengah berbisik. "Falak," jawabku dengan suara pelan sambil mendekatkan mulutku ke telinga Karin. Mata sipit Karin terbelalak mendengar jawabanku, sementara Teh Dewi dan Rika sama-sama menutup mulutnya menahan tawa. "Ayo kita sarapan," ajakku sambil bangkit dari dudukku, agar pembicaraan tentang peristiwa tadi malam tidak berlanjut. Di ruang makan, aku duduk semeja dengan ketiga wanita itu. Pak Heri yang biasa duduk semeja denganku, hanya geleng-geleng kepala melihatnya, dan seperti terpaksa dia mencari meja lain yang masih kosong. Tidak ada yang bicara saat kami menyantap sarapan. Hanya sesekali aku mencuri pandang pada wajah gadis yang duduk tepat di hadapanku. Persis seperti Fanny 2 tahun yang lalu. Setelah selesai sarapan, aku segera pamit pada mereka bertiga ketika aku melihat Pak Heri melangkah keluar dari ruangan itu. Namun baru beberapa langkah aku meninggalkan tempatku, langkahku terhenti. "Pak Adri, tunggu!" teriak Karin sambil bergegas menghampiriku. Aku tersentak kaget, bukan karena panggilan Karin, tapi karena sebuah tangan kecil yang memegang pergelangan tangan kiriku, yang mencegahku untuk terus melangkah. Aku menghela nafas. "Fanny," gumamku tanpa sadar. "Apa?" tanya Karin yang kini berjalan sejajar denganku, sambil melingkarkan tangan kanannya di lengan kiriku. "Enggak apa-apa," jawabku seraya menoleh ke arahnya sebentar. "Barusan Bapak nyebut nama Fanny, sepertinya aku pernah dengar nama itu," katanya sambil terlihat berusaha mengingat-ingat sesuatu. "Lupakan saja," ujarku. Karin diam, tapi matanya menatapku seolah mencari sesuatu dari ekspresi wajahku. "Kata Bu Dewi, Bapak punya template layout peta," kata Karin setelah kami berada di halaman depan hotel. Aku duduk di samping Pak Heri yang sudah mulai menghisap rokoknya. Lalu kuambil bungkusan rokok Pak Heri yang sengaja dia letakkan di samping tempat duduknya. Karin duduk di sebelahku diikuti Rika yang kemudian duduk di sebelah Karin. "Ya, merokok," keluh Karin begitu melihat aku mengeluarkan sebatang rokok milik Pak Heri, sambil bangkit kembali dari duduknya.
Aku menatap wajahnya sambil tersenyum. Lalu kumasukkan kembali batang rokok itu ke bungkusnya. Kemudian kuletakkan di tempatnya semula. Karin tersenyum, lalu duduk kembali di sebelahku. Sepertinya Bu Dewi juga punya, ujarku. Enggak, katanya dia enggak pernah ikut layuting, bantah Karin. Aku merogoh saku untuk mengeluarkan ponsel yang tersimpan di sana. Lalu kucari file yang dimaksud oleh Karin dan memperlihatkan file itu padanya. Kirim, pinta Karin. Karin mendiktekan nomor WhatsApp-nya saat aku akan mengirimkan tautan file itu. Terima kasih, simpan nomorku ya, biar enggak dianggap nomor tidak dikenal, katanya setelah tautan itu berhasil terkirim. Pada saat yang bersamaan, ponselku bergetar sebagai pertanda ada pesan masuk. Ada pesan baru dari admin grup peserta pelatihan, sebuah pengumuman, berhubung ada materi tambahan yang harus disampaikan, maka acara penutupan pelatihan akan dilaksanakan pukul 15:30. Berarti kita baru bisa pulang setelah maghrib, gumamku. Lalu aku menghubungi nomor Lina untuk membatalkan janji. Namun setelah 3 kali mencoba, panggilanku tidak tersambung. Bahkan saat ku coba menghubunginya kembali setelah makan siang dan sebelum acara penutupan dimulai, nomor Lina masih tidak dapat dihubungi. Selepas sholat maghrib, aku langsung menuju basemen tempat sepeda motorku terparkir sejak 3 hari yang lalu. Aku keluar dari sana dengan sepeda motor yang kupacu dengan perlahan. Setibanya di pintu keluar, Karin mencegatku dengan berdiri di tengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya. Aku menghentikan sepeda motorku tepat di hadapannya. Rika yang tadi berdiri di pinggir lorong pun menghampiriku. Karin mengulurkan tangannya. Sekali lagi, terima kasih karena sudah menolongku, katanya dengan tulus. Sama-sama, cantik, jawabku sambil menyambut tangan mungilnya dan ku genggam erat. Kalian pulang bareng? Tanyaku kemudian sambil menyambut uluran tangan Rika. Karin mengangguk, dijemput papa, ujarnya. Saya duluan ya, pamitku. Kedua gadis itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, Pak, teriak Karin setelah aku mulai beranjak menjauh. Aku hanya mengangkat jempolku ke atas sebagai jawabannya tanpa menoleh lagi ke belakang. Beberapa detik kemudian, aku sudah berada di tengah keramaian jalan raya yang masih cukup padat dengan kendaraan. Dan beberapa menit kemudian, sampailah aku di perempatan tempat terjadinya peristiwa mengerikan 3 hari yang lalu. Tiba-tiba saja aku teringat pada janji Fanny yang dia ucapkan sebelum peristiwa itu terjadi. Aku tunggu di sana sepulang kerja, kata Fanny waktu itu. Perlahan aku menoleh sedikit ke kiri, ke tempat yang ditunjukkan oleh Fanny. Sebuah restoran mie 24 jam yang tidak pernah sepi oleh pengunjung. Cukup lama aku memandang tempat itu, walau aku tahu, Fanny tidak mungkin ada di sana. Aku di sini, sebuah suara tiba-tiba terdengar sangat jelas berbisik di telinga kiriku. Lalu aku merasakan ada penambahan beban di sepeda motorku, dan terasa ada 2 tangan yang perlahan mulai berpegangan di kedua bahuku. Dadaku berdebar kencang, bulu di sekujur tubuhku terasa merinding. Dengan sedikit panik, aku mengalihkan pandanganku lurus ke depan. Terlihat kedua tanganku yang sedang memegang setang pun gemetar. Aku menarik nafas panjang dengan perlahan, lalu menghembuskannya, berusaha untuk meredam ketakutanku agar aku tidak panik. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir dan membayangkan bahwa yang duduk di belakangku adalah Fanny. Aku mencoba menepis ucapan Kiai di hotel malam tadi yang mengatakan bahwa itu bukan temanku. Kita mau kemana? Bisikku setelah berhasil menguasai diri. Anterin aku pulang, bisik suara itu lirih. Pegangannya jangan ke bahu, pintaku. Bahuku tiba-tiba terasa ringan. Namun setelah itu, aku merasakan ada sesuatu yang perlahan melingkar di pinggangku. Tapi saat aku mencoba melirik ke bawah, aku tidak melihat apa-apa selain gerakan kecil di jaketku seolah-olah memang ada yang melingkar di sana. Tunjukin jalannya ya, pintaku dengan berbisik. Saat lampu merah berganti hijau, aku langsung tancap gas agar aku bisa sampai secepatnya di tempat tujuan. Jangan ngebut, katanya dengan suara yang lebih keras terdengar di telingaku.
Aku segera mengurangi kecepatan dan sedikit menepi. Lalu aku mencoba meraih spion kiri untuk mengarahkannya ke belakangku berharap dapat melihat wajah Fanny yang duduk di belakangku. Tapi tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang mencegahku dan memaksa mengembalikan posisi tanganku untuk memegang setang. "Jangan," bisik suara itu lagi dengan perlahan. "Aku kangen," jawabku tanpa sadar mengungkap apa yang kurasakan untuk Fanny. Suara tawa kecil terdengar di telingaku. Suara tawa Fanny yang tidak membuatku merasa takut. Suara tawa yang beberapa hari belakangan ini terus terngiang di telingaku. Suara tawa yang membuat aku menyesali kebodohanku. Suara tawa yang mungkin akan kurindukan selamanya. Tanpa terasa begitu lama, tibalah aku di depan gerbang sebuah kompleks perumahan. Dari jauh aku melihat seorang petugas keamanan keluar dari posnya untuk sekedar memeriksa identitas dan tujuanku. Namun ketika aku sudah semakin dekat, petugas itu terlihat gugup saat pandangannya tertuju pada bagian belakangku. Tanpa pemeriksaan dan tanpa pertanyaan, dia langsung mempersilahkan aku untuk lewat dengan membukakan portal untukku. "Terima kasih, Pak," ucapku sambil menatap wajahnya yang terlihat takut dan kebingungan. "Kamu jangan begitu," ujarku sambil menoleh sedikit ke kiri seolah-olah memang ada orang di belakangku. Hanya sebuah tawa pelan yang kudengar sebagai jawaban. Bersamaan dengan itu, aku merasa ada sesuatu yang memaksaku untuk berbelok ke kiri, lalu berbelok ke kanan, setelah berjalan lurus beberapa lama, kemudian berbelok lagi ke kiri. Hanya melewati 3 rumah dari belokan terakhir, mesin sepeda motorku mati dan berhenti tepat di depan sebuah rumah yang di halamannya banyak orang. "Kita sudah sampai?" tanyaku pelan. Tapi tidak ada jawaban, hanya terasa seperti ada yang turun dari jok belakang. Aku menarik nafas lega. Tiba-tiba seorang wanita berjilbab, yang tadi kulihat berdiri di samping pintu yang terbuka, datang mendekatiku. "Kak Adri, baru pulang?" tanya wanita itu yang ternyata Lina. "Iya Lin," jawabku pelan. "Sengaja kesini atau cuma mampir?" tanya Lina lagi. "Sengaja kesini," jawabku. "Dia minta dianterin pulang," lanjutku dengan suara yang sedikit kupelankan. "Siapa?" tanya Lina sambil menatapku penuh keheranan. "Tadi kamu enggak lihat ada yang duduk di belakangku?" tanyaku masih dengan suara pelan agar tidak didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. "Enggak," jawab Lina sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ini acara apa?" tanyaku untuk mengalihkan pembicaraan. "Pengajian," jawab Lina sambil menoleh ke arah rumah yang kini ku ketahui itu adalah rumah Fanny. "Mamanya ingin ada doa bersama di hari ketiganya," lanjut Lina. "Aku langsung pulang ya," pintaku pada Lina. "Kakak kesini nganterin siapa?" tanya Lina tanpa menghiraukan ucapan pamitku. "Fanny," jawabku dengan ragu. "Tapi jangan bilang siapa-siapa," lanjutku. "Iya, tapi..." "Sudah, jangan dibahas," ucapku memotong kalimat Lina. Lina hanya menganggukkan kepalanya meski terlihat masih tidak yakin dengan pengakuanku. "Besok, kamu bisa antar aku ke makam Fanny?" tanyaku sambil berharap. "Boleh," jawab Lina. "Besok aku tunggu di sini," lanjutnya sambil menunjuk rumah yang berhadapan dengan rumah Fanny. Setelah itu aku pamit pulang. Lina melepas kepergianku dengan anggukan kecil dan seulas senyum meski masih jelas terlihat rona kesedihan di wajahnya. Setibanya aku di gerbang, petugas keamanan memintaku untuk berhenti. "Yang tadi itu Neng Fanny kan?" tanyanya sambil mendekatkan wajahnya ke telingaku. "Bapak kenal?" aku balik bertanya tanpa menjawab pertanyaannya. "Sepertinya orang sekompleks ini tidak ada yang tidak kenal Neng Fanny," jawabnya. "Tapi kan dia sudah meninggal," lanjutnya dengan berbisik. "Iya Pak, saya tahu," ujarku. "Bapak jangan bilang pada siapa-siapa ya kalau tadi Bapak melihatnya," pintaku. "Iya," katanya sambil mengangguk pelan. Keesokan harinya, aku jemput Lina untuk sama-sama pergi ke makam Fanny di permakaman yang tidak terlalu jauh dari kompleks perumahan tempat tinggal mereka. Sesampainya di makam Fanny, aku tertegun sejenak.
Seakan tidak percaya bahwa gadis periang yang baru saja membuka hatiku kembali, jasadnya kini telah bersemayam di bawah gundukan tanah merah di hadapanku. Aku jongkok perlahan di samping makam itu. Kusentuh nisan sederhana dengan tulisan yang seakan mencoba meyakinkanku bahwa jasad yang ada di bawah sana adalah jasad Fanny. Kubaca tulisan itu berulang-ulang seperti ingin memastikan bahwa aku tidak salah baca. Fanny Meilani binti Abdurrahman Liem, lahir tanggal 9 Mei tahun 2000, wafat tanggal 19 September tahun 2022. Maafkan aku Fanny, gumamku pelan. Hanya kata itu yang terucap dari mulutku di tengah rasa bersalah dan penyesalan yang terus menghantuiku. Cukup lama aku bersimpuh di samping makam itu, ditemani Lina yang tidak bicara sepatah kata pun sejak kami berangkat tadi. Semua kenangan 2 tahun yang lalu segar kembali diingatanku. Penyesalanku semakin menjadi, kenapa aku tidak memahami Fanny sejak saat itu. Tiba-tiba Lina menyentuh lenganku yang membuat tersentak kaget. Sudah hampir zuhur, katanya sambil menatapku dengan mata yang basah. Kami keluar dari area permakaman bersamaan dengan kumandang azan zuhur yang terdengar dari sebuah masjid dekat permakaman itu. Sesampainya di luar, Lina menolak saat aku mengajaknya langsung pulang. Kita sholat dulu di sana, katanya sambil menunjuk ke arah masjid. Aku menurut saja, mengikuti langkah Lina yang tergesa-gesa menuju masjid. Cuaca siang itu cukup cerah, hanya terlihat beberapa gumpal awan putih yang berarak perlahan, sebentar mencoba menutupi matahari, lalu tersingkap oleh angin yang berhembus perlahan. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponselku. Lina menoleh ke arahku sambil tersenyum. Sepertinya ada yang mau neraktir, katanya, mungkin karena dia mengenali notifikasi tadi, notifikasi dari M-Banking. Ayo, ujarku, kamu mau makan siang di mana? Tanyaku kemudian. Enggak, aku cuma bercanda, jawab Lina. Tapi aku serius, timpalku dengan agak memaksa. Aku lagi saum, jawab Lina pelan yang membuatku tertegun sejenak sambil memandangi wajahnya untuk memastikan. Lina tersenyum, demi Allah, aku lagi saum, katanya lagi sambil mengangkat tangan kanannya. Temani aku ngabuburit di sini sebentar, lanjut Lina yang kemudian melangkah menuju sebuah bangku panjang yang ada di sudut halaman masjid. Apa dia punya kebiasaan seperti kamu? Tanyaku pada Lina memecah sunyi, setelah sekian lama terdiam duduk di bangku itu. Lina menoleh ke arahku, enggak usah dibahas, katanya pelan. Setelah itu kembali sunyi. Malam itu dia minta aku untuk nginep di rumahnya, kata Lina tiba-tiba. Aku menoleh ke arahnya tanpa bicara sepatah kata pun. Aku menunggu dia melanjutkan ceritanya. Malam itu, dia lebih banyak diam. Dia cuma bilang kalau dia lagi kangen. Waktu aku tanya, kangen pada siapa? Lalu dia memperlihatkan foto kalian berdua yang ada di ponselnya, cerita Lina. Kalimat terakhir yang Lina ucapkan itu membuatku penasaran. Foto berdua. Aku mencoba mengingat kembali semua yang kulakukan bersama Fanny 2 tahun yang lalu. Ternyata masih ada serpihan kenangan yang aku lupakan, tapi mungkin meninggalkan kesan indah buat Fanny. Tapi Lin, dia bahkan baru tahu namaku waktu kita sama-sama terjebak macet. Kataku penasaran untuk memastikan bahwa yang berfoto bersama Fanny itu adalah aku. Dasar bodoh, desis Lina membuatku kaget. Dia hanya pura-pura. Karena dia tahu betul kalau kakak lupa sama dia, lanjut Lina dengan nada yang meninggi. Iya, aku memang lupa. Bahkan saat bertemu di tengah kemacetan itu aku hanya bilang merasa pernah bertemu sebelumnya. Lalu aku pun malah meninggalkannya saat kami lolos dari kemacetan itu. Aku baru sadar, pasti kalimat dan perlakuanku itu sangat menyakitkan buat Fanny. Dan Lina pasti tahu akan hal itu. Malam itu aku bangun jam 3, ujar Lina melanjutkan ceritanya. Aku kira dia masih tidur, tapi saat aku mau pulang, dia menarik tanganku dan mencegahku untuk pergi. Lalu aku bilang kalau aku mau makan sahur. Dia bangun dan ikut ke rumahku. Kami hanya masak mie instan lalu makan sahur bareng. Dia masih diam, padahal biasanya berisik. Maka aku tanya, apa dia masih kangen?
Dia hanya mengangguk. Ku bilang, telepon saja biar dia bangun. Dia hanya tersenyum. Malam itu aku benar-benar merasa tidak sedang bersama Fanny. Dan setelah sholat subuh, tumben banget dia cium tanganku. Dia minta maaf. Katanya, "Ci, maafin aku ya, selama ini kadang aku suka bandel." Lina berhenti bercerita karena sudah tak kuasa menahan tangisnya. Tangis yang mungkin tidak berhenti sejak 3 hari yang lalu. Jadi, hari itu dia lagi saum, gumamku nyaris tak terdengar, seolah pertanyaan itu kutujukan untuk diriku sendiri. Lina menganggukkan kepalanya untuk mengiyakan. Tapi pagi itu, aku lihat dia bahagia banget. Aku lihat Fanny yang sebenarnya. Aku tahu bahwa orang yang dia kangenin semalam, pagi itu ada di dekatnya. Aku enggak tahu kalau ternyata kakak sudah lupa pada Fanny. Aku kira waktu itu kakak cuma bercanda. Dan setelah enggak macet, kakak malah meninggalkannya karena jalanan banjir. Waktu itu dia bilang, "Ci, ternyata dia benar-benar lupa sama aku." Aku enggak tahu harus ngomong apa, tapi aku tahu apa yang dia rasakan. Hatinya pasti sakit, lanjut Lina sambil menahan isak tangisnya. Aku diam terpaku dan tidak berani menanggapi cerita Lina. Aku meliriknya sesaat, pandangannya lurus ke depan, menatap area permakaman tempat adik sepupu kesayangannya bersemayam. Sesekali ia menyeka air mata di pipi menggunakan jari tangannya, sesekali pula ia menarik nafas dalam untuk mereda isak tangisnya. Waktu Om Liam sakit dan sebelum meninggal 5 tahun yang lalu, Om Liam nitipin Fanny padaku agar aku menjaganya. Om Liam bilang pada Fanny, "Kalau papa sudah tidak ada, kamu harus nurut sama kakakmu. Jangan bandel." Tapi hari ini aku merasa gagal menjaganya, cerita Lina lagi dengan suara yang lebih pelan. "Maafin aku, Lin," ujarku. "Aku telah membuatmu kehilangan, tapi kamu berhasil menjaganya sejauh ini, dan mengajarinya menjadi gadis yang baik," lanjutku. Aku menghela nafas panjang, mencoba menghilangkan sesak dalam dadaku yang membuatku susah untuk mengeluarkan kata-kata. "Waktu kamu ngasih tahu Fanny mau dimakamkan pagi itu, sebenarnya hari itu aku mau datang bersama Kang Asep dan Teh Dewi. Tapi kami tidak diizinkan meninggalkan Puslat," kataku dengan nada penyesalan. Lina menoleh ke arahku, lalu katanya, "Kalaupun hari itu kakak datang, mungkin akan aku usir." Lina mengalihkan kembali pandangannya ke arah semula. "Dan bukan aku yang ngasih tahu kakak," katanya kemudian. "Tapi nelponnya pakai nomor kamu," bantahku dengan hati-hati sambil mengeluarkan ponselku, lalu membuka histori panggilan di aplikasi WhatsApp dan memperlihatkannya pada Lina. Lina hanya melirik ke layar ponselku. "Itu nomor Fanny," katanya datar tanpa ekspresi. Aku merasa ada yang aneh dengan jawaban Lina. Dengan ragu-ragu, aku pun berkata, "Nomor ini yang kamu pakai waktu ngasih kabar Fanny meninggal malam itu?" "Iya, itu nomor Fanny," jawab Lina cepat dengan nada meninggi lalu diam cukup lama. "Kita pulang sekarang," katanya tiba-tiba seolah dia baru menyadari sesuatu, lalu beranjak dari duduknya dan melangkah tergesa-gesa tanpa menunggu jawaban dariku. Sesampainya di depan rumah, Lina bergegas menuju rumah Fanny lalu masuk. Tidak lama kemudian dia keluar dengan sebuah bungkusan kecil dan ponsel di tangannya. Lina mengajakku ke rumahnya, lalu kami duduk di kursi rotan yang ada di teras depan. "Malam itu aku hubungi kakak pakai ponsel ini," katanya sambil menunjukkan ponsel di tangannya. Aku mengenali ponsel itu, ponsel milik Fanny. Di ponsel itulah aku menyimpan nomorku saat aku meminta Lina memberiku kabar. Dan aku baru ingat bahwa nomorku sudah ada di sana saat aku akan menyimpannya. Lina terlihat berusaha menyalakan ponsel itu, tapi tidak berhasil. Lalu katanya, "Sejak malam itu, ponsel ini mati kehabisan baterai. Aku menyimpannya dalam laci meja di kamarnya." Aku mengeluarkan ponselku dan mencoba melakukan panggilan ke nomor itu, tapi tidak tersambung. Lina menatapku, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk meminta ponselku. "Panggilan yang ini siapa yang jawab?" tanya Lina setelah beberapa lama memeriksa ponselku sambil memperlihatkan histori panggilan yang kulakukan sehari sebelumnya.
Aku menggelengkan kepala. Aku cuma dengar suara tangis dan orang mengaji, jawabku. Kenapa nomornya disimpan pakai namaku? Tanya Lina hampir tak terdengar, seolah pertanyaan itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Lalu terlihat dia mengetikkan sesuatu di ponselku. Setelah itu dia mengembalikan ponsel itu padaku sambil memperlihatkan apa yang baru saja dia ketik. Ternyata dia hanya mengedit nama kontak yang sebelumnya kusimpan dengan nama Lina Kakak Fani menjadi kekasihku. Aku coba memahaminya dengan prasangka baik. Mungkin Lina hanya ingin aku mengakui bahwa Fani adalah kekasihku, dan dia merestuinya meski Fani telah tiada. Lalu nomormu yang mana? Tanyaku, tapi Lina tidak menjawab, bahkan sampai aku pamit pulang. Sebelum aku beranjak dari tempat duduk, Lina menyodorkan bungkusan yang tadi dia bawa dari rumah Fani sambil berkata, Fani ingin kakak menyimpan ini. Aku menerima bungkusan itu tanpa bertanya apa isinya, lalu aku pamit untuk pulang. Saat menjelang maghrib di hari yang sama, aku membeli makanan dan minuman segar untuk Lina, untuk dia mengakhiri saum Senin Kamisnya hari itu. Lalu aku kembali ke rumah Lina, tapi yang membuka pintu saat itu bukan Lina, melainkan seorang anak laki-laki yang kuyakini sebagai adik Lina. Setelah mengamati atribut kurir yang kukenakan, anak itu bertanya, buat siapa kak? Cilina, jawabku sambil tersenyum. Makasih kak, kata anak laki-laki itu lagi setelah menerima apa yang kuserahkan. Kumandang azan maghrib terdengar saat aku tiba di gerbang kompleks perumahan. Aku bertanya pada security untuk mengetahui lokasi masjid terdekat. Lurus, sebelah kanan, jawabnya. Aku segera putar balik menuju masjid yang berada di dalam kompleks perumahan itu untuk menunaikan sholat maghrib. Hujan gerimis baru saja turun saat aku meninggalkan kompleks perumahan itu selepas maghrib. Kupacu sepeda motorku dengan agak cepat agar aku segera sampai di rumah. Namun tiba-tiba aku dikejutkan sebuah bisikan halus di telinga kiriku, memperingatkanku dengan suara yang sangat kukenal, jangan ngebut.